Surga yang ada Nabi, surga yang ada orang tua kami, surga yang ada anak keturunan kami, surga yang ada guru-guru kami, surga yang ada sahabat-sahabat kami. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga-Mu tanpa transit dulu di neraka-Mu ya Allah. Kami takkan sanggup ya Allah, kami takkan sanggup. Mudah-mudahan kita berada di belakang barisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di belakang barisan Sayyidah Fatimah Az-Zahra untuk melintas Siratul Mustaqim. Mudah-mudahan kita sampai ke surga tanpa tergelincir dulu ke dalam neraka ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bu. Ya. Bu. Ya. Ada? Hadir? Apa kabar istinjaknya 2 bulan ini? Halo? Ada yang lupa Udi kemarin? Istinjaknya udah bantuin panjang. Istinja apa yang panjang? Uni lupa doanya, doa istinja. Siapa yang tahu doa istinja? Uni kemarin ada hutang baju atau jilbab nggak sama ibu-ibu semua? Ada nggak? Nggak ada ya. Sekarang Uni pengen laris nih. Siapa yang tahu doa istinja? Ya. Nah. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahis. Artinya apa? Artinya apa Bunda saya? Inilah kelemahan kita. Kenapa ini disebut kelemahan kita? Kelemahan kita adalah hafal seluruh doa, hafal. Doa istinja hafal. Doa ini itu hafal. Tapi tingkat kita menghafal masih seperti anak-anak kita. Belum sampai pada tahap pemahaman. Bu, apakah kita masih MI, masih sanawiyah, masih aliyah? Kita ini udah mau bercucu Bu. Anak kita di sanawiyah, di aliyah. Doa kita itu Bu, jangan dibaca sambil jalan. Baca dari mana? Allahumma tahhir qalbi, ya Allah, sucikan hatiku. Dari apa? Dari kemunafikan. Apa ciri-ciri kemunafikan? Suka bohong, nggak amanah, nggak bisa dipercaya. Ibu semua angkat tangan. Uni, saya nggak pernah bohong. Satu baju gamis, angkat tangan. Artinya kita masih ada tanda-tanda orang munafik, yaitu suka ngaji yuk. Maaf ya, ada acara keluarga ke rumah mertua, padahal di atas kasur tiduran. Bohong nggak? Tanda orang munafik nggak? Itu contoh. Jangan cerita rahasiaku sama orang yang enggak. Percaya dah. Aku simpen rahasiamu di depanmu doang. Di belakang ntar gue ceritain. Tanda orang munafik. Makanya kita berdoa kepada Allah. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hatiku dari sifat-sifat kemunafik. Kemarin kita punya wajah-wajah munafik. Sekarang masih apa enggak? Masih apa enggak? Jangan Bu. Sekarang pasang niat.
Pasang niat ya Allah, mulai hari ini aku tidak akan berbohong lagi. Mulai hari ini ya Allah, aku tidak lagi membocorkan rahasia pada orang lain. Mulai hari ini aku amanah ya Allah. Bisa janji? Bisa janji? Janji sama diri sendiri, nggak usah janji sama Uni. Janji sama siapa? Kemudian Allahumma hassin farji minal fawahis. Ya Allah, jaga kehormatan kemaluanku dari apa? Dari yang keji. Kehormatan itu bersangkut dengan zat faraj kita sendiri, juga menyangkut kehormatan diri kita sebagai seorang wanita. Kalau secara khusus kita bisa menjaga faraj kita, kehormatannya, kesuciannya. Dan secara umum jaga kehormatan kita, keluarga kita, suami kita, anak-anak kita. Bu, halo, yang suka ngomongin suami, minta sama Allah supaya nih mulut nggak lemes lagi. Lemes apa? Suka buka kasur pada teman, suka buka dapur sama teman-teman, suka buka sumur pada teman-teman. Suami gua mah tampangnya doang kuat, suamiku kayaknya doang banyak duit, dapur jarang ngepul. Kerjaan siapa itu? Kerjaan mama. Jadi bu, yang ngerasa. Kayaknya banyak yang ngerasa nih. Bu, doa itu tidak sekedar ucapan. Doa itu pembuktian. Nih aku baca doa, terhitung nih minta hatinya dibersihkan. Ada gak usaha membersihkan hati? Itu yang penting. Ada gak usaha untuk membersihkan hati? Menjaga kehormatan. Ada gak usaha menjaga kehormatan? Jangan mulutnya aja lemes berdoa. Habis doa, lihat mukena, udah robek-robek rendaknya ya kan? Mau Ramadan malu. Bang, aku gak bakal dah sholat tarawih di masjid. Kenapa sayang? Lihat aja nih, mukena robek. Kenapa aja nggak ke masjid Ramadan? Malu gua. Kenapa? Suami nggak beliin mukena. Katanya mah cari duit dari pagi sampai sore. Beras aja kadang beli kadang kagak. Sian amat. Bukan gak tiap hari juga beli beras. Ya habis baru beli. Dah doanya bu. Doanya apa? Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Minan nifaq wa hassin farji minal fawahis. Bu, kalau nggak bisa doa, kalau nggak bisa doa pakai bahasa Arab, jangan gaya-gayaan. Pakai bahasa Indonesia aja boleh. Ya, Bu. Hei. Lanjut, sebelum kita masuk berwudu. Ibu-ibu yang buang hajat, oi. Ibu-ibu buang hajat nggak sih? Bu, kalau buang hajat, jangan menghadap ke kiblat, jangan membelakangi kiblat. Ayo ingat-ingat WC kita di rumah kemana menghadapnya? Udah nggak usah ribut. Uni juga nggak tahu kok. Nggak usah ribut, cukup dipikirkan. Kalau dipikirkan, mulut ikut bergerak nggak?
Sudah? Kemudian ketika kita buang hajat, kalau di tempat terbuka jangan tantangin matahari. Saya mau buang hajat nih. Nggak boleh ya Bu? Atau ngadap ke bulan. Duh rembulan, engkau bulat seperti hatiku, seperti mukaku yang montok ini kan. Nggak boleh Bu, kecuali di dalam ruang. Ini kebiasaan ibu-ibu nih, kalau lagi pergi jalan-jalan kebelet, ini nggak boleh loh Bu, haram hukumnya. Apa itu? Kamar mandi dipakai buat berempat. Jujur. Ibu-ibu yang lagi pulang kampung, ayo, yang pipis di pinggir sungai, ayo. Kalau ada, kalau enggak alhamdulillah. Ya, iyalah. Oke Bu, kalau ibu mau bangun rumah, perhatikan menghadap kemana toiletnya. Oke? Kalau ibu mau ke kamar mandi, di ruang makan udah dinaikin roknya ke atas. Kan ada tuh nenek-nenek muda begitu. Nggak pakai Bu. Buka auratnya ketika sudah sampai di dalam kamar mandi. Ini kelihatannya sepele Bu, tapi ini banyak dilakukan oleh kita-kita. Apalagi kita lagi pergi jalan-jalan ya kan Bu, kamar mandi cuma 2. Di rumah itu ada 12 orang, semua kebelet. Boleh nggak kita membuka aurat sesama teman? Antara batas pinggang dengan lutut sesama perempuan boleh nggak? Udah nggak ada lagi boleh. Ini misalnya jalan-jalan SD ya kan Bu, jalan-jalan kemana gitu. Habis turun bis, ibu-ibu tuh kebelet tuh. Udah lajeng, kita bareng aja di dalam berdua. Ya gimana itu berdua di dalam? Itu jangan sampai sekarang. Ibu yang ada-ada aja sampai sekarang. Udah ya Bu? Ini sederhana, tapi perlu kita pikirkan, perlu kita rasakan. Sedemikian rupa Nabi Muhammad SAW mengatur hidup kita. Kelihatan dan kita rasakan betapa Nabi Muhammad itu sangat cinta pada kita. Apakah kita cinta kepada Nabi Muhammad? Yakin cinta? Gombal. Serius. Sudah seberapa patuh kita kepada Nabi Muhammad? Sudah seberapa patuh kita kepada Allah? Sudah seberapa dekat kita dengan Nabi Muhammad? Wahai yang aku cinta pada Nabi. Sudah seberapa dekat kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW? Sudah seberapa dekat kita dengan Allah? Kita cek nanti dalam wudhu kita, hal yang kecil kita lagi pelajari. Gimana modelan wudhu kita ya kan Bu? Basuh, basi. Oke Bu, udah istinjanya? Sudah tidak ada lagi bau-bau di belakang, udah dibersihkan? Oke, kita lanjut, kita nggak ngulang pelajaran sebulan yang akan datang. Yang lalu. Kalau giliran salah aja kenceng. Giliran ditanya aja, yang dilihat apa? Karpet. Benar gak sih Bu? Oke. Buka Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6. Bu, punya HP? Siapa nggak ada aplikasi Al-Quran di dalam HP-nya, angkat tangan. Ada semua? Ada TikToknya tapi? Keren. Kejebak deh ya, maafin bercanda.
Lebih baik jujur karena tadi kita udah doa ya Bu ya. Iya benar. Bu, yang lain yang nggak berani ngaku, nggak punya aplikasi Al-Quran tapi punya aplikasi TikTok, keren banget itu. Al-Maidah ayat lari-lari dia. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah, mana dia nih? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Udah ketemu ayat 6? Oke. Kita penggal ayatnya dulu. Bu, ya panjang, pahalanya kali 10. Gak usah dibaca semua. Kita baca yang kita butuhkan saja. Sementara dulu, karena di situ ada tayamam, ada mandi, segala macam. Sekarang masuk wilayah wudu. Wudu itu ada sunnah wudunya, ada rukun wudunya, ya kan Bu? Ada sunnah wudunya, ada rukun wudunya, ada yang membatalkan wudunya. Kita masuk sekarang pada rukun wudu. Di mana kita tahu rukun wudu itu? Dalam surat Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang dipanggil, Bu? Ada orang beriman itu di sini. Semua. Berarti kita semua dipanggil oleh Allah dengan panggilan kesayangan, orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Kalau kamu hendak melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum, basuhlah mukamu. Itu yang pertama, rukun. Faghsilu wujuhakum. Rukun pertama, basuh muka. Nanti kita batasnya. Batas-batas muka di mana? Yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah tanganmu sampai ke petunjuk di situ begini atau begini? Iya. Faghsil wa aydiyakum ilal marafiq. Yang ketiga, wamsahu biruusikum. Sapulah kepalamu. Itu yang ketiga, rukun yang Rukun yang keempat, wa arjulakum ilal ka'bain. Basuhlah kakimu sampai batas mata. Apa itu 4? Tambah niat di awal, tambah tertib di belakang, total rukun itu tapi rukun yang dibasuh adalah faghsilu wujuhakum, basuhlah mukamu, wa aydiyakum ilal marafiq, wamsahu biruusikum, wa arjulakum ilal ka'bain. 4 aja Bu, 4 aja. Habis ini ibu yang nggak lihat orang kumur-kumur, tuh wuduk model mana lagi tuh? Ibu yang nggak lihat orang basuh telinga, lah itu model mana lagi tuh? Ibu yang lihat orang cuman basuh sekali, lah ada aliran baru. Enggak. Ini rukun. Dibasuh cukup 1 kali saja. Atas nama rukun, kalau ditinggalkan wudhu enggak sah. Sekali lagi, yang 4 ini plus niat, plus tertib, ketinggalan, maka wudhunya enggak sah. Ketika wudhu enggak sah, maka sholatnya tidak sah. Oke, kita pretelin satu-satu. Faghsilu wujuhakum, basuhlah mukamu. Bu, ghasala. Siapa yang tahu bahasa Arab? Belajar nahwu shorof? Ghasala, faghsilu.
Fil amar, asalnya dari ghasala. Faghsilu, basuhlah. Kalau basuh itu Bu, apa kita lap-lap muka kita begini? Yang namanya basuh apa Bu? Tidur Bu. Pelit Yang namanya dibasuh itu diguyur. Diambil air lalu dijatuhkan di muka kita. Sekarang kita masuk dulu rukun yang dibasuh. Kalau tidak sempurna membasuh rukun, batal wudunya. Batal, nggak sah wudunya. Nggak sah wudu, nggak sah salat. Nanti belakangan kita di mana tempat niat ketika kita berpegang pada mazhab Imam Syafi'i. Sekarang Bu, muka yang ditekuk sama jilbab ketat banget ya kan Bu. Malas buka jilbab, malas dandan lagi, ditapuk-tepuk muka begini. Boleh? Ya. Ayo kita buka dulu kacamata. Asik. Bu, kerenan mana pakai kacamata apa enggak? Pakai kacamata. Dia suka kacamatanya soalnya. Oh gitu ya. Gini Bu, basuh muka. Kita harus tahu dulu mana batas muka. Di atas batas muka pas ditumbuh rambut kecil-kecil itu nih. Ibu punya rambut kecil nggak sih? Ya. Apa langsung rambutnya panjang dari depan? Dari mana Bu? Ayo pegang-pegang rambutnya. Jangan-jangan botak dah Ibu dah. Ada rambutnya? Ada di depan sini? Ada. Itu awal basuh muka. Ke bawah sampai mana? Nih, seperti lebah tergantung ini nih yang cakep begini nih Bu. Ya kan di sini. Kebetulan nggak runcing, harusnya runcing gitu ya. Sampai sini nih Bu. Di samping, nih Ibu punya tulang kecil nggak di depan telinga? Coba rasa dulu, punya nggak sih? Punya? Itu malang melintang. Ini naik turun, kata orang Padang, Ilia mudia ujung pun, ya. Tahu deh tuh artinya. Nih tulang. Ibu punya tulang ini enggak? Punya. Jangan-jangan kagak ada deh tuh. Coba dulu. Oh ya ada. Sini ya Bu. Nah, ketika membasuh ini wajib kena semua. Bu, ada ya rambutnya tebal? Ada. Coba rasa dulu, ada nggak sih rambutnya? Ada nggak rambutnya yang panjang? Ada. Ininya juga ikut panjang? Ini ikut panjang. Coba rasain, nggak tahu ada yang nggak tahu ya kan? Jangan-jangan beruduk ini nggak dibasuh. Bu, selama itu di depan tulang kecil telinga di sini, itu termasuk muka. Termasuk apa? Muka. Jangan dikira ini rambut, enggak. Kan ibu-ibu yang rambutnya tebal ada jambangnya di sini sedikit. Pernahkah ibu sempurnakan membasuh muka dengan membasuh rambut yang di sini? Ini nih sukanya kita ketinggalan. Mudah-mudahan besok nggak lagi ya Bu, zuhur nggak lagi. Ibu yang rambut panjang, nih ambil belakang telinga, majukan rambut itu ke depan. Kalau dia keikat, tarik sampai ke belakang, itu wajib dibasuh. Wajib dibasuh karena itu bagian dari muka. Kebetulan ada rambut di muka. Bu, kalau rambutnya sampai sini, wajib dibasuh nggak? Kenapa? Karena ini bagian dari. Ayo, siapa yang rambutnya tebal? Siapa rambutnya yang panjang ininya keikat sampai belakang? Itu mulai sekarang ketika berwudu, Bu, perhatiin nih, yang rambutnya panjang, rambut di depan telinga pun ikut panjang, terikat ke belakang dengan konde yang gede. Nih, saya susah nih, saya soalnya live ya Bu, nggak bisa nih. Di belakang telinga, oke? Belakang telinga ditarik ke depan. Rambut mana yang maju ke depan itu wajib dibasuh.
karena dia bagian darimu. Tapi jangan rambut ini ditarik ke depan, Bu, enggak. Yang ininya nih. Kan kadang-kadang ini ke belakang nih. Ah, kan begini nih, kadang-kadang keikat. Jangan rambut yang di sini tarik. Kata Uni mah dibasuh, ditarik begini, enggak, Bu. Awas, yang ngantuk-ngantuk salah paham. 2 bulan lagi nggak ngaji ke sini, aliran baru. Bu, tahu rambutnya panjang? Nah, tahu kalau ininya tebal? Nah, ingat sekali lagi, Uni ingetin. Yang lagi ngobrol, ada? Awas kalau salah paham nanti. Uni ridho kok digibahin, biar pahalanya ke Uni. Bu, diginin. Ya, di belakang telinga kita. Tarik. Nah, itu wajib dibasuh. Kalau dia keikat, tarik. Oke, bukan yang ini ya, bukan yang ini ya. Ini mah konde palsu, ya kan? Oke, dibasuh. Bagi yang rambutnya mungkin pendek tapi jambangnya tebal. Ada kan perempuan yang jambangnya tebal? Ada. Termasuk Uni. Oh, rambut Uni tebal banget. Itu, Bu, dibasuh itu disilang-silang. Kayak orang laki nyilang-nyilang. Oke? Pernah nggak sih sebelum ini kita lakukan begitu? Belum. Mudah-mudahan selanjutnya semakin sempurna wudhu kita. Kenapa? Teman-teman pada bingung. Itu kan rambut. Kenapa harus dicuci? Kenapa harus dibasuh? Ingat, batas muka sampai tulang kecil di depan telinga. Apapun yang terjadi di depan tulang telinga ini wajib dibasuh. Kalau begitu nggak usah basuh alis. Kalau ini rambut kok, pindahin dulu ke sini ya kan, Bu? Oke, sama kayak gini nih, Bu. Wajib kena air. Ini fungsinya di sini, jambang kita ini sama dengan bulu mata kita ini, alis kita ini nih. Wajib kena air. Nggak ada ya. Oh iya ya, selama ini kalau wudhu ya ini aja nih. Ini contoh nih. Dulu sih dulu. Saka wudhu kita. Bu, yang pakai lepong sitip. Yang pakai lepong sitip. Yang pakai lepong sitip. Ketika berwudhu hapus. Kenapa? Ini termasuk anggota wudhu yang wajib kena air. Bu, ada yang nggak pakai lepong sitip? Semua pakai lepong sitip. Ah, biar hemat, lepong sitipku kan mahal. Tetap dibasuh, udahlah basuh muka tepok, ya kan? Itu yang waterproof. Sampai-sampai nyamuk kepleset. Dan satu lagi, pastikan kosmetik yang kita pakai biar kepleset nyamuk ya kan? Bodoh amat tuh. Mau halal, mau kagak, mau merkuri, mau kagak, bodoh amat. Ada ibu-ibu bodoh amat di sini. Ibu-ibu mau di sini memperhatikan. Perhatikan apa, Bu? Kecuan. Bu, percaya nggak? Kalau bab wudhu, bab sholat nggak dikemas modelan begini, ibu ngantuk nggak? Ngantuk lah. Udah, saya praktekkan membasuh mukanya. Ini pura-pura ini udah kebuka ya, Bu? Ya. Oke. Ya Allah, korbankanlah jilbab. Yang namanya membasuh, nih Bu, air tergenang di tangan kita. Terus jatuhkan di sini. Nih. Nah, gosok semua. Ini. Nah, ini Bu, sampai sini nih. Bersihkan semua, ratakan. Ingat. Ketika kita meratakan air di muka, jangan tangannya diangkat. Selama belum rata, jangan diangkat tangannya. Kenapa jangan diangkat tangannya? Siapa yang tahu? Nih digosok-gosok sini nih.
Nilai positifnya pura-puranya nggak ada, eyelinernya pura-puranya nggak ada ya Bu, pura-pura nih, pura-pura. Nah itu lipstiknya ada, eyelinernya ada, kata ibu-ibu, ini kan pura-pura. Bu, saya nanya apa dah tadi? Kenapa nggak boleh diangkat tangan kita? Kalau belum rata kena seluruh muka kita ini Bu, kita udah angkat tangan kemudian beginikan lagi, itu mustamal. Apa Bu? Ini begini nih. Aduh sakit ketiaknya lama banget gitu ya kan Bu. Ntar khusus untuk ini ntar aja deh. Maksudnya ada jeda. Ibu angkat tangan ibu, kemudian langsung ibu gosok. Wudhunya nggak sah karena yang dipakai bekas di sini Oke, ini sering kita nggak pahami ini. Jadi satu basuhan itu sempurnakan keseluruhnya dulu. Ibu fokus sambil baca doa. Ibu nggak usah deh hafal-hafal bahasa Arabnya, nggak yakin nih. Itu kita basuh muka Bu, jangan mikirin skincare tadi di meja udah mulai habis, beli lagi, duit belum gajian, udah gajian dipotongan cicilan rumah, gimana mau beli skincare? Nggak itu yang dipikiran pas basuh muka. Oke Bu, ini nih mulai nih, kita mulai nih di sini mulai membersihkan hati. Karena orang yang berwudu benar maka hatinya bersih. Orang yang benar wudunya maka akhlaknya pun akhlakul karimah. Nanti kita sangkutkan kenapa bisa begitu. Ingat, wudu kita jangan lagi seperti wudu kita zaman di madrasah dulu. Basuh-basuh, yang penting dibasuh. Hati lagi mikirin tangan sebelah teman, gelangnya sampai sini, itu asli apa enggak? Kalau asli suaminya dapat duit dari mana? Dia nggak tahu ya kan? Di kampung sawitnya hektaran, di sini aja dikontrakan ya kan? Tuh ibu tuh sampai ke gelang orang, cincin orang penuh, itu asli nggak sih? Itu resiko wudhu rame-rame tuh. Misalnya kita wudhu rame-rame di masjid, di musola, itu resikonya Bu. Jadi udah nggak mikirkan yang begitu. Yang dipikirkan adalah kita membasuh muka. Ya Allah, putihkan mukaku nanti di yaumil hisab. Apa di situ bacanya Bu ketika mau basuh muka? Mana tuh di basuh muka? Oke. Ya Allah, putihkan wajahku dengan nurmu ya Allah. Ibu nggak panjang juga nggak apa-apa. Aku nggak yakin kalau ibu banyak panjang juga. Ya Allah, putihkan mukaku dengan nurmu ya Allah. Mohon ya Allah, nanti Nabi kami mengenali wajah kami ya Allah. Bu, pas basuh muka kira-kira pernah nggak kita berdoa? Itu mah kemarin, tadi pagi, besok nggak lagi. Zuhur nggak lagi. Zuhur itu Bu, nanti pas berwudu beneran basuh muka dengan yang benar. Kalau mau panjang boleh, ibu boleh kasih harkat, harkatnya kurang jelas ya. Allahumma bayyada wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhu ulaika. Teman-teman boleh barisi karena barisnya nggak jelas. Wala tusawwid wajhi bizulumatika yauma tasawwadu wujuhu a'daika. Karena barisnya belum jelas. Ini Bu, doa ini adalah doa yang Uni ambil dari buku Mukhtasar Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Mau pendek aja lah. Boleh. Ya Allah, putihkan mukaku dengan nurmu ya Allah. Aku mohon kelak muka ini bisa segera dikenali oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau ini gitu tuh baca doanya, nggak yang panjang ini. Hukum membasuh muka 1 kali adalah kalau 3 kali
sunnah. Oke. Jadi membasuh muka sempurnakan. Oke Bu. Dah. Kapan kita baca niat? Nah, kapan kita baca niat? Rukun wudhu, 1 berniat, kemudian basuh muka, basuh tangan sampai siku, kemudian sapu kepala, kemudian basuh kaki sampai mata kaki. Di mana kita jatuhkan niat? Ingat, niat itu melafalkannya sunnah. Bu, kalau ada teman yang uduk dekat kita, kamu nggak niat? Ada, aku niat. Kok nggak aku denger? Niat itu nggak wajib dilafalkan. Niat itu wajibnya dibaca di dalam hati. Hukum melafalkan niat, hukum membunyikan niat, hukum menggerakkan mulut itu niat, sunnah. Kalau niat hanya diucapkan di lisan, maka belum dihitung niat. Ibu-ibu hati-hati. Niat apa saja, apapun itu amal soleh yang kita lakukan, selama niat itu kita lafalkan, itu belum niat namanya. Karena niat itu dilafalkan di dalam hati. Tempatnya niat di dalam hati. Bu, ibu-ibu selama ini berniat bagaimana? Dalam hati. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Apa niat kita? Nawaitul ghusla, nawaitul wudu'a lirafil asghar fardan. Artinya nggak apa-apa. Niat itu jatuh ketika kita menjatuhkan air. Contoh lagi dah, contoh. Basah-basah dah. Sengaja pakai hitam biar nggak kelihatan. Nih Bu, misalnya kita nih lagi lafalkan niat. Usalli nawaitul wudu'a lirafil adasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Itu baru apa Bu? Lafalnya niat. Apa hukumnya? Sunnah. Yang benar-benar niat adalah ketika kita menjatuhkan air wudhu, di hati kita pasang niat. Niat itu muqaranah. Apa itu muqaranah? Niat itu bersamaan dengan perbuatan yang kita lakukan. Kenapa niat itu jatuh ketika membasuh muka? Siapa yang tahu? Kenapa menurut Imam Syafi'i membasuh muka itu dijatuhkan ketika Kenapa niat itu dijatuhkan ketika membasuh muka? Kenapa nggak basuh tangan? Kenapa nggak berkumur-kumur? Tapi niat itu menurut Imam Syafi'i dijatuhkan ketika membasuh muka, jatuh niat di dalam hati. Muqaranah ketika kita membasuh muka. Kenapa dipilih niat itu dijatuhkan ketika membasuh muka, tidak ketika berkumur-kumur satu baju gamis? Angkat tangan. Halo Bu, ada yang tahu kenapa nih niat dipasang pas kita menjatuhkan air di muka? Ketika sholat, kenapa niat muqaranah dengan takbiratul ihram? Kenapa takbiratul ihram yang dipilih? Tuh Bu, lebih sederhana nih. Coba, kenapa itu? Hah? Karena membasuh muka termasuk rukun pertama. Ketika kita membasuh rukun pertama, rukun itu tidak boleh ditinggalkan. Ketika ditinggalkan, maka wudhu kita tidak sah,
maka itulah rukun pertama kita basuh. Sama ketika kita takbiratul ihram. Rukun pertama yang kita lakukan apa? Takbiratul ihram. Maka niat muqaranah dengan takbiratul ihram. Itu rahasianya, Bu. Ibu nggak kepo sih. Coba kalau kepo bingung ya kan? Iya ya. Kenapa pas jatuh muka kita berniat? Karena di sini tempat pertama rukun kita lakukan. Oke? Iya. Lanjut. Intinya rukun dulu ya, Bu. Yang sunnah belum nih. Rukun dulu. Yang nggak boleh sama sekali tinggal, nggak boleh sama sekali ibu abaikan, nggak boleh sama sekali ketinggalan walaupun sedikit, nggak boleh. Oke, udah paham ya batas muka ya? Oke. Sekarang tangan. Tangan wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah tanganmu sampai siku. Artinya kita ambil air. Ya udahlah hitam. Airnya menggenang. Lalu tumpahkan. Bu, jangan ditiru nanti di rumah. Uni berwudu pakai baju tangannya, aku juga ikut niru, jangan. Anggap ini tangan Uni lagi nggak ada bajunya, udah naik. Pulang lagi dah. Ibu-ibu nih, kerjain. Bu, prakteknya minimalis. Nih, nanti kita semprot-semprot nanti apa hukumnya kalau ibu-ibu umroh ya kan? Bu, menggenang airnya. Ketika airnya menggenang, ditumpahkan di tangan. Basah. Lebihkan dari siku. Ini kalau belum rata sama, jangan diangkat dulu tangannya. Jangan diangkat dulu tangannya. Oh ya, licin, mulus gitu ya kan. Lebihkan biar cahayanya lebih panjang nanti di akhirat. Ingat doanya, ya Allah, izinkan tanganku ini menerima kitab pertanggungjawaban dari tangan kanan ya Allah. Kalau bisa boleh tambahkan ya Allah, ampuni dosa tanganku ya Allah. Jadi istighfarkan dulu tangan kita nih. Ya Allah, ampuni tanganku ya Allah. Sambil kita gosok-gosok, jangan pikirin kapan mau pakai gelang emas banyak, jangan itu dipikirin. Ya Allah, ampuni dosa tanganku ya Allah. Mohon ya Allah kitab pertanggungjawabanku kelak di akhirat di yaumil hisab ya Allah. Aku terima dari tangan kananku ya Allah. Sempat nggak kita berdoa begitu? Sempat, besok nih sempat. Tapi kalau begini-begini saja Bu di keran. Nah, sempat nggak kita berdoa kalau begini-begini aja? Nggak sempat Bu. Wudu itu juga apa tuh Bu? Kehadiran hati itu penting. Kehadiran hati itu penting. Oke Bu, kenapa kita minta ampun kepada Allah tangan ini? Udah berapa kali kita nih ngetik dari tadi gibah? Ayo ngaku. Nih kita ngetik nih. Jeng. Si Upiak Banun kenapa nggak datang ya? Terus dibalas, males dia. Kenapa males? Ma dia nggak biasa ngaji. Pantesan aja tuh sholatnya begitu, anaknya begitu. Kita minta ampun kepada Allah apa nih Bu? Tangan. Sekarang kadang-kadang bukan ini yang banyak dosanya Bu. Jari-jari. Ngetik mulu ya Bu. Gibah sekarang nggak perlu bersuara Bu. Cukup ini diisi baterainya penuh, paketnya ada. Nah, selesai kita gibah di situ. Ketika berwudu ini ampunkan kepada Allah. Dan pertanyaannya juga adalah kenapa anggota wudu yang dibasuh sudah ditetapkan seperti itu? Apa hikmahnya? Basuh tangan, basuh muka, basuh kaki Bu, kenapa? Yang paling banyak dosanya itu. Ibu kepikiran nggak selama ini? Kenapa sih wudu harus dibasuh tangan, kemudian berkumur-kumur, basuh hidung, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala,
basuh kaki kenapa coba? Kenapa nggak dibasuh pusar kita ya kan Bu? Karena anggota wudhu itu yang paling banyak melakukan mata. Ujung mata aja tuh bikin dosa. Apa? Kapan kita istighfar kan? Ketika membasuh muka di saat hidung. Tetangga lagi bikin rendang, baunya sampai keluar. Nggak ada ya pikiran tetangga. Itu bau ngerusak hidung. Barang 1 potong 2 potong kesini dong. Istighfar kan itu. Ya suka-suka orang mau kasih muka agak ya kan. Kita Bu bikin rendang, dibuka jendela semua biar tahu kita lagi masak iya panas sih. Mata kita minta ampunkan kepada Allah. Ini nih mulut nih. Kepada siapa yang paling tajam ini mulut? Bu, ini mulut pada siapa yang paling tajam? Ayo ngaku. Laki yang mana? Bener tuh ngaku. Laki yang mana? Anak orang Bu disayang-sayang di sekolah nih Bu guru nih. Anak di rumah ya kan? Nggak bisa mama lagi bikin tugas ini, laporan pertanggungjawaban apa namanya itu? Kamu belajar DWK dah. Bu di sekolah anak orang disayang-sayang. Di rumah anak kita dijute. Di sekolah bapak anak orang disantun-santuni, dibaik-baikin. Di rumah laki kita, Pak nggak lihat aku bikin tugas, bisa bikin kopi sendiri nggak? Perlu kita istighfarkan ini. Banyak dosanya Bu. Maka kesempatan salah satunya adalah ketika kita membasuh anggota wudhu, istighfarkan yang kita basuh. Oke Bu, kalau dulu berpuluh-puluh tahun kita membasuh muka, nggak pernah mengistighfarkan setiap anggota tubuh yang kita basuh, saatnya sekarang berubah menjadi yang lebih baik dan lebih syar'i. Seelah lebih syar'i. Keren ya Bu? Oke gak sih? Teriak lagi, oke gak sih? Kalau nggak oke emang kenapa ya Bu? Ibu terlalu semangat ya aku ya. Tapi dari sononya Bu, power suaranya tuh besar. Nggak pakai mic aja sampai ke belakang sih. Apalagi pakai mic. Ibu wudhu telinganya besok nih pakai ciputnya itu yang agak tebel. Oke Bu, jadi ternyata anggota wudhu itu kita basuh karena itulah yang banyak melakukan dosa. Kesempatan kita mengistighfarkan seluruh anggota tubuh kita. Tangan, udah ya Bu sampai siku tadi ya kan. Nih tangan ini banyak dosa. Sekarang lebih banyak daripada kita. Terus apa lagi Bu? 1 kali hukumnya wajib, 3 kali hukumnya habis itu apa? Menyapu, wamsahu biru'usikum, sapulah kepalamu. Bu, kalau kita lagi di jalan, tidak memungkinkan ada yang bukan mahram kita Bu. Jadi maka ya ini airnya Bu, hempaskan. Habis empaskan. Nah. Kalau Imam Syafi'i sebahagian boleh. Ya, kalau Imam Malik harus seluruhnya. Sekarang kita hanya fokus pada Imam Syafi'i dulu. Oke? Atau misalnya khawatir di sini. Pokoknya bagian kepala kita sapu. Nggak boleh, ibu lagi kuncir rambut. Rambutnya panjang segini. Ibu gini-giniin ujung rambutnya, nggak boleh. Harus di kepala. Bu, yang kuncir segini, lagi di jalan, digini-giniin aja nyapunya ujung rambut boleh? Yang harus disapu adalah bagian dari kepala.
itu rukun. Nggak boleh menyapunya ketinggalan. Kalau sunnahnya Bu, sunnahnya ibu misalnya di rumah pakai daster bolong, rambut gerai-gerai, ya kan Bu? Nah, maka sempurnakan sunnahnya. Bagaimana?